dari sebuah tim sepak bola bergantung pada kualitas yang dimiliki seluruh pemainnya. Oleh karena itu, pemain sepak bola selalu dituntut untuk terus berlatih dan berlatih sehingga menjadi lebih baik lagi. Sebab itu, peran dari seorang pelatih sepak bola sangat dibutuhkan. Profesi pekan ini akan menampilkan wawancara dengan salah seorang pelatih sepak bola. Mengapa Bapak memilih menjadi pelatih sepak bola? Sebenarnya ini bukan pilihan, tapi ini takdir. Oh iya. Bagaimana Bapak memulai karir Bapak sehingga bisa menjadi seperti saya? Terus terang ini semuanya sebenarnya anugerah. Jadi itu sebenarnya nggak ada rencana atau nggak ada planning untuk bisa jadi seperti sekarang ini. Jadi semuanya itu secara kebetulan aja dan emang anugerah dari Tuhan aja. Saya ditakdirin buat jadi guru olahraga pertama, yang kedua buat jadi pelatih sepak bola juga, pelatih futsal juga. Kemudian memang hubungannya di lapangan sepak bola. Apa aja sih suka duka yang Bapak alami selama menjadi pelatih sepak bola atau sebagai pelatih futsal? Pelatih apa guru nih? Pelatih. Banyak banget kalau suka dukanya. Kalau suka udah pasti ketika klub atau tim yang kita bawa itu bisa mendapatkan prestasi yang maksimal seperti juara satu di event-event nasional maupun event internasional. Tapi duka itu ya ketika target yang kita harapkan maksimal ternyata pencapaiannya minimal, gitu yang cukup menduka di hati. Setiap profesi pasti terdapat rintangan yang harus dilakukan. Rintangan seperti apa yang Bapak alami selama menjadi pelatih? Banyak banget rintangannya. Yang pertama udah pasti ada dari diri sendiri satu, kemudian dari lingkungan. Ya dari diri sendiri udah pasti kita bakal susah untuk melawan ego, ya, yang satu. Yang kedua, motivasi gimana kalau misalnya kita lagi hilang semangat, kita lagi galau kalau bahasa anak sekarang, kita lagi nggak mood, tapi mau nggak mau kita punya tanggung jawab, kita harus tetap konsisten untuk menjadi pelatih di lapangan. Itu satu. Yang kemudian untuk dari lingkungan sendiri udah pasti juga banyak banget. Yang pertama lingkungan dari keluarga, kalau nggak ngedukung kita udah pasti kitanya nggak bakal punya motivasi dari dalam. Kemudian kalau lingkungan teman-teman terdekat juga nggak ngedukung atau nggak kasih support, udah pasti juga bakal nggak ada semangat buat kita ngejalanin profesi kita sebagai pelatih. Apa hal yang paling Bapak cintai dari menjadi pelatih sepak bola? Yang paling saya cintai dari kerjaan atau profesi pelatih itu susah sebenarnya, tapi ada beberapa hal, ada 3 hal menurut saya yang paling berpengaruh atau paling saya suka ketika melatih. Yang pertama, saya suka bersosialisasi dengan orang banyak. Yang kedua, saya suka sama yang namanya sepak bola atau futsal itu udah lama. Yang ketiga atau terakhir, seperti yang pertama. Jadi cuma ada 2. Hingga saat ini prestasi apa saja yang telah Bapak raih? Untuk prestasi saya masih mau besar, ya belum punya prestasi yang bisa dibanggakan. Kalau boleh milih nih Pak, tim sepak bola mana yang tim sepak bola mana yang akan Bapak ingin? Ini suatu mimpi, ya, suatu mimpi, tapi kita nggak tahu mimpi itu kan kadang bisa tercapai, kadang nggak bisa tercapai. Kalau boleh berangan-angan atau berandai-andai, saya itu ingin melatih klub apa negara? Klub. Udah pasti klub Liga Eropa yang banyak diketahui orang atau familiar, seperti kalau di Liga Spanyol ada Real Madrid, ada Barcelona,
Kalau di Italia itu ada AC Milan, ada Juventus, ya sekitar situ lah. Nah, untuk sepak bola nih Pak, menurut Bapak sepak bola itu apa sih? Sepak bola itu cukup menggambarkan satu kata aja, universal. Terus apa peran pelatih sepak bola dalam klub atau tim tersebut? Menurut saya pelatih itu merupakan ujung tombak dalam suatu klub atau suatu tim. Karena apa? Semua sumber informasi, semua sumber gimana cara menanggapi situasi di lapangan maupun baik di luar lapangan, pasti pelatih yang punya peran. Jadi menurut saya pelatih itu punya peran penting. Terus bagaimana prosesnya bagi seseorang untuk menjadi pelatih sepak bola yang baik? Sebenarnya cukup banyak cara. Yang pertama itu paling dasar kita harus mempunyai rasa cinta dulu sama sepak bola yang pertama. Yang kedua, kita ikuti prosedur seperti kita harus mempunyai legalitas, lisensi-lisensi yang memang harus kita ikuti sebagai pelatih, seperti kursus ada lisensi dari Indonesia sendiri ataupun dari internasional. Terus bagaimana proses bagi seseorang untuk menjadi pemain sepak bola yang baik? Untuk menjadi pemain sepak bola sudah pasti kalau bisa dia sudah bermain sepak bola yang benar itu di umur 8 sampai 10 tahun ya. Gimana benar itu maksudnya dia sudah ada di lingkungan sekolah sepak bola atau akademi sepak bola. Dia harus start dari situ. Jadi ntar tinggal lihat karir kedepannya gimana. Terus sepak bola kan cabang olahraga yang paling banyak dimainkan secara tim. Terus seperti apakah kriteria dari sebuah tim sepak bola yang baik? Ini beragam nih, ya, ini beragam karena pasti semua orang punya pendapat tim mana yang bisa dikatakan baik ataupun mana yang dikatakan tidak baik. Kalau menurut saya pribadi, tim yang baik itu menurut saya tim sepak bola yang pertama dia punya totalitas, yang punya totalitas, kemudian dia punya kebersamaan yang bagus baik di luar lapangan maupun dalam lapangan. Yang ketiga, komunikasi antar pemain, antar pelatih, antar manajemen juga bagus. Dan yang terakhir baru bicara soal masalah teknis belakang. Terus seperti apa sih hubungan antara pelatih sepak bola dan pemain sepak bola yang diperlukan untuk membentuk sebuah tim sepak bola yang baik? Hubungannya itu kalau saya sendiri bisa ngomong itu kadang bisa kita sebagai orang tua, pemain sepak bola sebagai anak kita, atau bahkan juga kita dan pemain sepak bola seperti pacar, jadi bisa saling sharing, ya bisa saling ada masalah saling ngomong, jadi banyak aspek ya, nggak hanya satu aspek aja. Jadi terkadang kita bisa jadi orang tua, bisa jadi teman, bisa jadi pacar juga, mengkondisikan si pemain. Kalau menurut Bapak, pendapat Bapak mengenai kondisi dunia sepak bola di Indonesia saat ini? Saya nggak terlalu bisa banyak komentar karena nanti disangkanya saya orang munafik, jadi saya bisa simpulkan sepak bola kita seperti nano-nano, rame rasanya. Nggak jelas. Nah ya, nggak jelas, nano-nano, tapi disukai orang. Iya benar. Terus pendapat Bapak mengenai kondisi dunia sepak bola yang internasional saat ini tuh kayak gimana? Ya mau nggak mau sebenarnya ya kita sebagai negara sepak bola yang lagi berkembang ya kiblatnya ke dunia luar, ke sepak bola dunia luar, terutama soal aspek pendanaan seperti sponsorship, memanage keuangan klub, juga terakhir dia lebih bisa sportif atau fair play dalam masalah fee atau bayaran yang nggak telat atau yang nggak di double itu kan bisa membuat greget pemain saat di lapangan itu berkurang. Ketika contoh si A gajinya nggak dibayar 3 bulan, si B gajinya dibayar tepat waktu, pasti si A dalam bermain di lapangan kelihatan dampak semangatnya nurun dan segala macamnya nurun. Jadi seperti itu. Kalau diberi kesempatan memilih sebuah tim internasional untuk dilatih, Bapak memilih klub apa? Kalau saya pribadi saya nggak punya tim favorit karena saya emang suka
semua tim bagus yang ada di Liga Eropa. Jadi yang tadi udah saya sebut, saya kalau Liga Spanyol tim-tim topnya saya suka, itu yang juga pengen saya latih. Di Liga Jerman, Liga Inggris, Liga Italia, ya seperti itulah. Yang tim-tim top udah pasti.